Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengupas tentang asal-usul manusia dan perkembangan manusia di Kepulauan Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Teori asal-usul manusia di Indonesia saya akan coba spesifikkan biar mudah dipahami. Yang pertama itu berasal dari Indonesia, kemudian yang kedua berasal dari daratan Asia, kemudian yang ketiga menurut rumpun bangsa Melayu. Dan rumpun bangsa Melayu ini terbagi menjadi dua, ada Proto Melayu atau Melayu tua, dan yang kedua adalah Jutro Melayu atau Melayu muda. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu teori-teori tersebut. Yang pertama berasal dari Indonesia. Berdasarkan penemuan fosil dan artefak bahwa bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri dan kemudian menyebar ke Asia lainnya. Pendapat ini didukung oleh penemuan fosil di Cina yang kemudian disebut Sinanthropus pekinensis yang diperkirakan hidup sejaman dengan Pithecanthropus erectus dari Indonesia di wilayah Asia lainnya. Yang selanjutnya adalah teori yang berasal dari daratan Asia. Berdasarkan penemuan fosil dan artefak bahwa penduduk yang mendiami daerah Kepulauan Indonesia diperkirakan dari daratan Asia. Melalui jejak sejarah yang diteliti, bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari daerah Yunan Selatan, kemudian menyebar ke daerah selatan hingga sampai ke Indonesia. Dan selanjutnya menurut rumpun bangsa Melayu. Seperti disampaikan di awal bahwasannya rumpun bangsa Melayu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bangsa Proto Melayu atau disebut dengan Melayu tua. Kemudian yang kedua ada bangsa Jutro Melayu atau Melayu muda. Nah, bangsa Proto Melayu merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama, yakni 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu masuk Nusantara melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur barat, yakni Malaysia sampai Sumatera, dan yang kedua jalur utara atau timur melalui Filipina sampai Sulawesi. Nah, hasil kebudayaan zaman Neolitikumnya dari orang-orang Austronesia yang terkenal adalah kapak persegi, ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Nah, sedangkan suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan Proto Melayu yang ada pada saat ini yakni Dayak, kemudian yang kedua adalah Toraja. Lalu yang selanjutnya yakni bangsa Jutro Melayu atau bangsa Melayu muda. Bangsa Jutro Melayu atau Melayu muda merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, yakni tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Dan bangsa Melayu muda ini berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya, yaitu bangsa Melayu tua. Bangsa Jutro Melayu masuk ke Nusantara melalui jalur barat dengan rute dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia hingga ke Nusantara. Dan bangsa Jutro Melayu
dianggap mempunyai kebudayaan lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu karena sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi, yakni misalnya ada kapak sepatu atau kapak corong, ada nekara, kemudian menhir, dolmen, sarkofagus, figur batu, dan punden berundak. Nah, selanjutnya suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan Jutro Melayu atau Melayu Muda yang ada pada saat ini yaitu ada Jawa, kemudian ada Melayu, kemudian ada Bugis. Oke, saya kira cukup sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain waktu. Bye-bye. Salam sehat dan salam. Assalamualaikum.